tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari nyatakan keselamatan oleh Tuhan yang datang. Mari dan teruskan serta beritakan, dan matilah dalam Yesus diberi. Mari kita berdoa. Kami sujud menyembah kekudusan-Mu, ya Tuhan. Karena lawatan-Mu, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Di berbagai kondisi, di berbagai keprihatinan, bahkan di saat kami menghadapi tantangan yang begitu besar, Engkau luputkan kami, sehingga kami boleh ada di rumah pemujaan-Mu saat ini, untuk mengambil bagian, merayakan hidup kami yang dipelihara, dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Bila kami dapat menghirup udara segar di pagi hari ini, bila kami menerima anugerah-Mu melalui kehidupan dan keselamatan saat ini, semua ini hanya karena perkenanan-Mu bagi kami. Kami ingin lebih dalam memahami kebaikan Tuhan. Kami ingin merealisasikan penyertaan Tuhan melalui kabar keselamatan, yaitu firman-Mu yang akan melawat kami. Biarlah diteguhkan, dimateraikan di hati, pikiran, jiwa, seperti tanah yang lembut dan subur, sehingga firman-Mu tidak pernah sia-sia, tapi firman-Mu menjadi pelita yang menyala, menjadi tongkat di jalan yang licin, menjadi perisai yang terus membentengi kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami di sini, ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu terakhir di bulan September, yaitu Keluaran pasal 17. Pembacaannya pada ayat 1 sampai ayat 7. Bila sudah ketemu dan sedia, katakan amin. Mari kita berdiri mengambil bagian dalam pembacaan ini secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ganjil terlebih dahulu. Saudara-saudara membacakan ayat-ayatnya yang genap dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin
berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah." Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Salah satu dari tujuan kita beribadah, menyembah Tuhan, menguduskan nama Tuhan, ialah untuk mengevaluasi diri. Karena di dalam petunjuk hidup baru pun hari ini bertutur untuk itu, menyampaikan hal itu, agar semua orang dapat memperbaharui dirinya. Itu pertanda bagi kita sebuah pengajaran bahwa Tuhan ingin melihat kekonsistenan dari masing-masing orang percaya. Orang-orang percaya itu hidup dengan komitmennya, hidup dengan iman percayanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak merebaknya wabah pandemi virus corona COVID-19 dari bulan Maret sampai bulan September, yang kita tidak tahu kapan ini selesai, memberikan sinyal bagi kita bahwa kematian itu sungguh dekat. Kita melihat hamba Tuhan pun bisa terkena COVID, yang selalu memberitakan kebenaran. Para medis yang tahu menjaga tubuhnya
yang ahli memelihara kesehatannya juga meninggal dunia, dan jumlahnya lebih memprihatinkan. Pejabat-pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan juga tidak pandang bulu. Apalagi masyarakat awam, apalagi kita yang bermukim, berdomisili, yang temboknya dengan sebelah-sebelahnya punya tembok yang sama. Sepertinya apa yang dibisikkan di sebelah kita pun bisa tahu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa memprihatinkan kehidupan yang sedang kita hadapi bersama. Para ASN, aparat sipil negara, gajinya pun dikurangi, dipotong, supaya ekonomi masyarakat luas di negeri kita tidak jatuh ke dalam sebuah resesi. Yang tadinya Bapak dan Ibu mempunyai pekerjaan tetap dan menghasilkan jasa untuk dipakai menopang dan menunjang kehidupan keluarga, sekarang harus banting setir, dan selain banting setir juga banting tulang. Hanya saja banting bere nggak ada. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, dari keluarga kita, seorang dosen yang berdiri di hadapan mahasiswa sekarang harus menjual kerupuk di dalam mobilnya, dan setiap setengah jam dia harus mengasuh bayinya. Pemasukan sangat sedikit, sementara kebutuhan tidak pernah berkurang. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, maka saat-saat beribadah seperti ini, kita harus serius kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya kita memperoleh belas kasihannya dan kemurahan. Sehingga kalau kita makan cabai atau lombok menjadi sebuah kesehatan, atau sedikit berkurang dengan porsi yang biasa, tetap kita fit dan sehat tanpa ada gangguan dan tanpa ada kekurangan. Apa yang kita makan dan kita minum mungkin tidak standar dan tidak proporsional seperti biasanya. Namun bila kita memohon itu kepada Tuhan, Tuhan pun akan berbuat yang terbaik bagi kita. Di musim wabah pandemi virus corona COVID-19 ini, kita tidak bisa melihat virus itu. Seperti di ruangan ini kita cuma bisa melihat siapa kita dan saudara-saudara kita. Kalau virus kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan pasti melihat kita. Amin.
Tuhan pasti sayang kepada kita. Amin. Kita diperkenankan hadir seperti saat ini. Itu menjadi tanda bagi kita betapa Tuhan ingin merawat hidup kita. Betapa Tuhan kita beri kesempatan menjaga, menuntun, memelihara dan memberkati hidup kita. Maka tidak elok rasanya gereja kita yang beribadah jam 7 dan jam 9 sebuah kesempatan untuk memilih jam berapa baiknya saya merayakan hidup saya. Memilih dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Namun kedua kesempatan itu juga diabaikan. Kebangatan. Itu secara fisik tidak datang. Yang lebih kebangatan lagi, datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, tapi satu pun tidak mampir di hatinya setiap sabda Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada artis lama, artis senior, pasangan Bruri Pesolima, namanya Dewi Jul. Dia mempopulerkan sebuah lagu, Mimpikah diriku melihat dirimu. Walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana ceria ciri khas dirimu? Di mana candamu? Di mana manjamu? Yang kusuka darimu. Lagu ini menghantar kita ke dalam khotbah, memasuki Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Ada yang berubah dari bangsa Israel 400 tahun diperbudak di Mesir. Lama banget. 400 tahun. Nanti catat di Keluaran 3 pasal 3 ayat 7. Di situ mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Mereka bilang, aku gak tahan diperbudak di sini ya Tuhan. Apa yang kami dapat, apa yang kami kerjakan, kami tidak dapat menikmati ya Tuhan. Itulah kerinduan mereka. Karena tidak ada yang dapat membebaskan mereka selain dari Tuhan. Lalu Tuhan turun langsung. Tuhan ingin memberi sebuah lampu hijau. Tuhan ingin memberi hidup yang berketentraman. Caranya ialah eksodus. Caranya mesti dikeluarkan. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan, tapi mereka tidak mengeluarkan mental budak dari hati pikiran mereka. Di sini problemnya. Tuhan mengeluarkan bangsa ini dalam jumlah yang besar, sampai 3 juta jiwa dari Mesir, yang menguntungkan Mesir, yang membuat Mesir menjadi negara adik kuasa yang pertama di dunia. Karena 3 juta jiwa mereka pakai hasilnya untuk membangun sebuah kuasa, membangun sebuah pemerintah. Dan mereka disuruh kerja keras. Teriak mereka. Mereka menangis.
Kenapa tidak bisa kami hidup dengan layak di negeri Mesir ini? Tuhan turun. Tuhan berikan tulah sampai 10. Menunjukkan kepada Firaun sebagai penguasa Mesir, ini adalah milikku yang kusayangi, kepada mereka lah aku berkenan. Tuhan mengeluarkan. Tapi setelah dikeluarkan dikejar. Dikejar pakai apa? Pakai alat perang yang canggih. Saudaraku yang kekasih, perhatikan di tulah ke-10. Di tulah ke-10 itu Tuhan membasmi mati anak sulung mereka. Saking belanya Tuhan, saking proteksinya Tuhan kepada bangsa Israel ini. Setelah membelah laut Teberau, mereka lolos. Pengejar-pengejar mereka terbenam di dalam dan di dasar laut. Tapi setelah mereka berjalan dan singgah tempatnya di Rafidim. Rafidim itu tempat semua yang jutaan orang itu, yang ada bapak, ada ibu, ada anak, ada ternak, mampir dan berkemah di situ. Saudaraku yang kekasih, hanya persoalan air tidak ada. Memang air perlu, penting. Namun apa yang terjadi? Mereka bertengkar, mereka bersungut-sungut, mereka menuduh baik Musa maupun Tuhan tidak berlaku baik kepada mereka. Di sini Dewi Yul bernyanyi, di manakah dirimu? Waktu sengsara berteriak memohon supaya dibebaskan. Tetapi setelah di perjalanan menuju tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka mencobai pemimpin dan mencobai Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini yang saya katakan tadi. Tuhan mengeluarkan Exodus dari Mesir, tapi bangsa ini tidak mengeluarkan mental budak dari dalam hati mereka. Karena orang yang bertengkar dan orang yang bersungut-sungut adalah orang yang kehilangan akal sehat. Orang yang kehilangan hati nurani. Orang yang tidak menyimpan dirinya dengan hidup di dalam cinta kasih. Orang yang tidak memiliki kelemah lembutan. Orang yang tidak memiliki cara pandang yang benar terhadap siapa yang menolong mereka. Makanya mereka bertengkar dan bersungut-sungut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perintah dari khotbah kita hari ini buat saya dan buat kita semua, berhenti bertengkar, berhenti bersungut-sungut. Karena itu bukan solusi, itu bukan garansi agar hidup kita lebih baik. Tapi orang yang bertengkar, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang temperamental. Orang yang tidak memiliki normalisasi dalam hidupnya. Orang yang tidak memiliki jati diri yang sehat. Tidak memiliki cara pandang yang benar. Baru kemarin ditolong. Baru kemarin dibebaskan. Baru di perjalanan awal sudah bertengkar dan sudah bersungut-sungut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan memberi perintah kepada Musa, ambil tongkatmu yang kau pergunakan di sungai Nil, pukul batu yang di Horeb itu. Lihat Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kelemah lembutan kepada hati dan pikiran yang masih keras.
Dan inilah yang diwujudkan oleh Yesus dalam perjanjian baru, pengampunan. Tuhan menyikapi sikap bertengkar dan bersungut-sungut tetap di dalam kasih, tetap di dalam jiwa yang lemah lembut. Oleh karena itu, Tuhan yang menghadirkan Bapak Ibu di rumah pemujaannya saat ini. Bertengkar dan bersungut-sungut itu tidak solusi. Bertengkar dan bersungut-sungut itu pemicu hubungan menjadi rusak dan retak. Bertengkar dan bersungut-sungut membuat kita terpisah dari damai sejahtera Tuhan. Bertengkar dan bersungut-sungut menjatuhkan diri kita sendiri dan membiarkan orang berjalan menuju tujuan ke depan. Orang yang bersungut-sungut dan bertengkar itu dicatat di dalam bilangan. Mereka itu adalah kelompok Datan dan Abiram. Saudaraku, apa yang terjadi bagi mereka yang bertengkar dan bersungut-sungut? Tanah terbuka menelan mereka. Dan mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Mereka yang bertengkar dan bersungut-sungut adalah cara lain meminta dan menerima hukuman. Mereka yang bertengkar dan bersungut-sungut adalah sebuah keputusan jiwa untuk mengakhiri hidupnya di tengah jalan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melanjutkannya. Mereka yang sampai di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu ialah mereka yang sungguh-sungguh beribadah dan bertaat setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu besok apakah kita masih hidup. Kita tidak tahu minggu depan apakah kita masih beribadah mengambil perjamuan kudus, hari pekabaran Injil Indonesia dan hari reformasi dunia. Kita hanya bisa dapat bertemu bila Tuhan mengasihani kita, bila Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Virus corona tidak berminggu, beberapa hari saja. Bila sudah menyerang manusia, tidak ada obat yang dapat memulihkan dan menyembuhkannya selain dikafani dan diantar tanpa ada sebuah prosesi acara. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mereka yang kena virus, acara formal tidak dilakukan. Hanya dari kejauhan memandang. Dan itu sangat menyedihkan. Mungkin mereka sangat baik sebelumnya. Mungkin mereka sangat setia sebelumnya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang terpandang. Mungkin mereka adalah pembawa-pembawa sukacita dan damai sejahtera. Tapi ingat, kita belajar dari situasi ini. Bila kita ingin menjalani hidup ini ke depan dan dijamin lewat penyertaan dan tuntunan Tuhan, beribadalah dengan benar kepada Tuhan. Dengarkan, renungkan dan hayati isi hati Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Karena tema khotbah kita hari ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa karena akhir bulan sehingga kita sangat lemas? Coba kita dengan semangat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nasihat
Sekali lagi, mengeraskan hati bukan solusi, tapi pintu gerbang menerima sanksi, menerima hukuman, menerima terpisah dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hayati firman-Nya dengan keyakinan yang tepat dan benar, maka hidupmu senantiasa diberkati di dalam rahmat-Nya. Amin. Mari kita bernyanyi dengan PKJ 255. Kita nyanyikan 2 kali penuh penghayatan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, firman-Mu pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dan segala adat tempat, marilah kita bangkitkan diri, kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang aman dan rasuli. Amin.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.